Kita ketemu lagi tentang graph. Berikut ini tentang istilah-istilah di graph ya. Yang pertama ada adjacent atau ketetanggaan. Dua buah simpul dikatakan bertetangga bila keduanya terhubung langsung. Kedua simpul tersebut mempunyai busur. Jadi pada gambar tersebut simpul 1 bertetangga dengan simpul 2 dan 3 ya, karena dia punya busur. Simpul 1 dia bertetangga dengan simpul 2 dan 3. Simpul 1 itu tidak bertetangga dengan simpul 4 ya. Jadi node 4 itu tidak bertetangga, tidak adjacency dengan node 1 ya. Sedangkan node 2 dia bertetangga dengan semua node yang lain ya. Dia bertetangga dengan node 1, node 3, dan node 4 karena ada busur langsung mengarah ke dirinya. Kemudian sisi ya, bersisian, insidensi. Untuk sembarang sisi E, yaitu pasangan turut V, J ke VK, dikatakan E bersisian dengan simpul VJ atau E bersisian dengan simpul VK. Pada graf itu misalkan sisi 2, 3 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 3. Oke, simpul busur 2, 3 itu bersisian dengan simpul 2 dan simpul 3. Busur 2, 4 berarti dia bersisian dengan insidensi dengan 2 dan simpul 2 dan simpul 4. Tetapi busur 1, 2 itu tidak bersisian dengan simpul 4 ya. Berikutnya ada istilah simpul terpencil, isolated vertex. Simpul terpencil ialah simpul yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya ya, tidak ada busur yang berangkat atau berakhir di simpul tersebut. Pada graf simpul 5 itu adalah simpul terpencil, isolated vertex ya, isolated vertex. Node itu dia tidak punya busur ya. Ada graf kosong, ini yang tadi disebut bahwa vertexnya tidak boleh kosong, maka isinya vertex saja tanpa busur. Nah, ini adalah graf kosong ya. Derajat suatu simpul adalah jumlah atau banyaknya sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Jadi banyak busur yang bersisian atau insidensi dengan simpul tersebut. Lambangnya D ya, atau deg boleh ya, degree atau deg. Jadi dalam gambar ini maka kita dapatkan degree dari node 1 itu sama dengan degree dari node 4 yaitu 2. Kemudian degree dari 2 dan 3, node 2 dan 3 adalah sama-sama 3 ya, karena busurnya ada 3 di situ. Nah, degree berikutnya ini untuk gambar yang agak rumit sedikit maksudnya gitu ya. Pada graf 3 maka degree dari 5 itu adalah 0 karena dia nggak punya busur, simpul terpencil. Kemudian degree dari 4 itu adalah 1 dan kita sebut sebagai pendan vertex ya, pendan. Graf 2, pada graf 2 maka degree dari 1 adalah 3, betul ya, busurnya ada 3 di situ. Oke, sedangkan degree dari node 3 itu ada 4 ya, karena busurnya ada 4 kan, sisinya ada 4 ya. Ya, ada E5 itu ada 2, kemudian E4 dan E3 ya. Pada graf berarah maka degree-nya ada degree in, ada degree out ya. Apa degree in? Degree in ada derajat masuk ya, in degree, jumlah busur yang masuk ke simpul V. Sedangkan out degree, derajat keluar, itu jumlah busur yang keluar dari simpul V. Nah, degree dari V itu sama dengan degree in
ditambah dengan degree out. Ini contohnya, kalau kita punya graf seperti itu, maka degree in dari 1 itu ada 2, ya kan? Degree out-nya ada 1. Kemudian degree in dari simbol 2 itu ada 2, oke. Sedangkan degree out-nya ada 3, ya. Oke, ada 3 ya. Degree in dari 3 itu ada 2, yang masuk 2, oke, yang out 1 ya. Degree in dari 4, degree in dari 4 itu ada 1, outnya ada 2. Nah, ada lema yang terkenal dalam berkaitan dengan degree ini adalah namanya lema jabat tangan, handshake ya. Jumlah derajat semua simpul pada suatu graf adalah genap, yaitu 2 kali jumlah sisi atau jumlah busur pada graf tersebut. Dengan kata lain, jika G adalah graf yang terdiri dari himpunan vertex V dan himpunan edge atau busur E, maka kita dapatkan jumlah vertex ya dari degree, jumlah degree dari vertexnya itu sama dengan 2 kali jumlah busurnya. Ini contohnya pada graf 1, maka kita punya degree 1 ada 2, degree 2 ada 3, degree 3 ada 3 juga, degree 4 ada, nah, degree pada busur node 4 ada 2, akibatnya ada 10. Busurnya ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Oke, maka saya punya 2 kali 5, 10. Pada graf 2 kita dapatkan graf G2, busurnya ada E1, E2 sampai E5, jadi kita dapatkan 5 ya busurnya. Busur atau sisinya ada 5, jadi 2 kali itu berarti ada 10. Degree-nya betulkah 10? D1 ada 3, D2 ada 3, D3 ada, degree 3 ada 4 ya, jadi 10 betul ya. Berikutnya, kalau kemudian kita ambil contoh lema jabat tangan untuk kasus di mana ada isolated vertex ya, isolated vertex. Degree dari node 1 ada 2, degree dari node 2 ada 2 juga, degree dari node 3 ada 3, degree dari node 4 ada 1, kemudian degree dari node 5 adalah 0. Jadi saya dapat 8. Busurnya ada 4 ya. Oke, jadi 2 kali 4 ya. Lema jabat tangan berikutnya. Nah, ini diketahui graf dengan 5 buah simpul. Simpulnya ada 5. Dapatkah kita menggambar graf tersebut jika derajat dari masing-masing simpul adalah derajat masing-masing simpul? Jadi, derajat dari simpul pertama adalah 2, derajat dari simpul kedua adalah 3, derajat dari simpul ketiga adalah 1, kemudian derajat dari simpul keempat 1 juga. Yang kelima adalah 2. Jawabnya adalah tidak dapat ya untuk yang A. Karena apa? Karena jumlah derajatnya ganjil. Ya, nah yang B itu bisa karena 2 tambah 3 tambah 3 tambah 4 tambah 4 ya, dan 16. Berarti dia bisa. Lintasan atau pad ya. Lintasan yang panjangnya N dari simpul awal V0 ke simpul tujuan Vn di dalam graf G ialah barisan berselang-seling simpul-simpul dan sisi-sisi yang berbentuk V0, E1, V1, kemudian V2 dan seterusnya. Itu pad ya. Jadi saya punya simpulnya, saya punya busurnya, saya punya simpulnya lagi yang menghubungkan di antara itu. Kemudian saya punya simbolnya lagi, saya punya busurnya lagi. Demikian sehingga E1 adalah V0 V1, kemudian E2 adalah V1 ke V2. Sedangkan EN atau EN H ke N itu adalah Vn-1 sampai Vn. Itu pad lintasan ya. Jadi dalam hal ini
tinjau graf G1 lintasan 1 2 3 1 1 2 4 3 adalah lintasan dengan barisan sisi 1 2 2 4 dan 4 3. Panjang lintasan adalah jumlah sisi pada lintasan tersebut. Jadi dalam hal ini lintasan 1 2 4 3 pada G1 memiliki panjang 3 ya. Siklus atau cycle atau sirkuit ya. Nama-namanya banyak, ada siklus, ada cycle, ada sirkuit ya. Lintasan yang berawal dan berakhir pada simbol yang sama. Ya, itu sirkuit atau siklus. Panjang sirkuit adalah jumlah sisi pada sirkuit tersebut. Jadi saya punya 1 2 3 1 misalkan, maka itu ada 3. Oke. Terhubung atau connected. Dua buah simbol V1 dan V2 disebut terhubung jika terdapat lintasan dari V1 ke V2. Jadi terdapat lintasan, terdapat pad dari V1 ke V2. G disebut graf terhubung, connect graph, jika untuk setiap pasang simbol VI dan VJ dalam himpunan V terdapat lintasan dari VI ke VJ. Jika tidak, maka G disebut graf tak terhubung, disconnected graph. Ini adalah graf terhubung contohnya ya. Graf terhubung karena semua simbolnya ada lintasannya ya. Semua simbol yang terhubungkan oleh itu. Terhubung connected untuk graf berarah. Graf berarah G dikatakan terhubung jika graf tidak berarahnya terhubung. Graf tidak berarah dari G diperoleh dengan arahnya. Oke. Terhubung connected graf berarah. Dua simbol U dan V pada graf berarah G disebut terhubung kuat, strongly connected, jika terdapat lintasan berarah dari U ke V dan juga lintasan dari V ke U. Jika U dan V tidak terhubung kuat tetapi terhubung pada graf tidak berarahnya, maka U dan V dikatakan terhubung lemah, weakly connected. Weakly connected. Terhubung atau connected graf berarah. Graf berarah G disebut graf terhubung kuat, strongly connected graph, apabila untuk setiap pasang simbol sembarang U dan V di G terhubung kuat. Kalau tidak, G disebut terhubung lemah. Graf gambar ini misalkan graf terhubung lemah ya. Graf terhubung lemah. Karena apa? Karena 4 ke 3 itu tidak ada. Tidak ada pad dari 4 ke 3. Kalau gambar bawahnya adalah graf terhubung kuat karena dari manapun itu selalu ada pad ya. Dari 1 ke 3 ada pad kan? 1 ke 3 ada pad. 3 ke 1 ada juga ya. 3 ke 1 ada padnya juga. 1 ke 2 ada padnya, 2 ke 3 ada padnya. Ya, bandingkan yang terhubung lemah tadi itu adalah karena ada satu bagian yang tidak bisa ya. Jadi saya punya 1 ke 4 ada, tetapi 4 ke 1 tidak ada. Oke, 4 ke 1 tidak ada. 4 ke 1 tidak ada. 2 ke 4 ada, tapi 4 ke 2 tidak ada. Ya, begitupun itu. 2 ke 3 ada, tetapi 3 ke 2 tidak ada. Dia terhubung lemah ya. Upagraf atau subgraf dan komplement upagraf. Misalkan G adalah graf yang terdiri dari V dan E ya, adalah sebuah graf. G1, V1, E1 adalah upagraf atau subgraf dari G jika V1 himpunan bagian dari V dan E1 adalah himpunan bagian dari E. Komplement dari upagraf G1 terhadap graf G adalah graf G2, yaitu V2 E2, sedemikian sehingga E2 sama dengan E minus E1, dan V2 adalah himpunan simbol yang anggota-anggota E2 bersisian dengannya. Oke, komplement berarti adalah ya tinggal diambil aja kan, busurnya saja yang disisakan dari situ. Sedangkan V2-nya mengikuti, himpunan vertex-nya mengikuti saja. Itu komplement. Jadi himpunan vertex-nya
tidak ditentukan ya. Yang penting pokoknya adalah yang menghubungkan itu. Ini contohnya, saya punya graf G1. Nah, upah graf dari G1 misalkan itu 1, 4, 3, 5 dengan busur-busur itu. Maka komplemennya berarti adalah sisanya ya. Jadi saya punya 1, 2, 3, 6, 5 ya. Dengan busurnya adalah itu. Komponen graf connected komponen adalah jumlah maksimum upah graf terhubung dalam graf G. Ya, jumlah maksimum. Graf G di bawah ini punya 4 buah komponen ya. Yang pertama adalah itu, yang kedua adalah sebelahnya lagi, kemudian yang ketiga sebelahnya lagi, dan akhirnya yang terakhir, komponen terakhir adalah titik doang ya, titik saja. Komponen graf connected komponen. Pada graf berarah, komponen terhubung kuat strongly connected adalah jumlah maksimum upah graf yang terhubung kuat. Graf di bawah ini menjadi 2 buah komponen terhubung kuat ya. 2 buah terhubung kuat ya, bukan 3 ya. Karena yang di tengah itu hanya 4, 3, 4, 5 ya, tidak ada 5, 4. Kalau yang hanya titik saja ya sudah, dia mau terhubung sama siapa, dirinya sendiri kan berarti kan. Oke. Upah graf rentang ya, spanning tree, spanning upah graf, subgraf ya, spanning upah graf. Upah graf G1 adalah V1E1 dari G VE ya. Dikatakan upah graf rentang jika V1 sama dengan V, yaitu G1 mengandung semua simbol dari G, semua simbol aja ya dari G, V-nya, vertex-nya ya. Jadi saya punya graf G, maka graf rentang dari G adalah itu ya. Contohnya, jadi ada busur yang tidak ada. Sedangkan yang C itu bukan ukara graf. Kenapa? Karena dia hanya 1, 2, 3. Sedangkan node 4, 5 tidak ikut. Oke. Cut set dari graf terhubung G adalah simpulan sisi atau busur atau edge yang bisa dibuang. Yang bila dibuang dari G, yang bila dibuang ya. Yang bila dibuang dari G menyebabkan G tidak terhubung. Jadi cut set selalu menghasilkan 2 buah komponen. Ini cut set contohnya pada graf di bawah ya, 1, 5, 1, 4, 2, 4, 2, 3 adalah cut set. Ya. Nah, terdapat banyak cut set pada graf terhubung. Jadi banyak cut set yang lain ya. Himpunan 1, 5, 4, 5 juga cut set. Begitupun 1, 2, 1, 4, 1, 5 adalah cut set juga. Begitupun 5, 6 ya. Tetapi 1, 5, himpunan 1, 5, 4, 5, 1, 5, 4, 5, 3, 4 itu bukan. Sebab himpunan bagiannya adalah himpunan bagiannya 1, 5, 4, 5 adalah cut set. Ya. Oke. Jadi walaupun dia mau untuk 2 tapi dia bukan. Karena apa? 3, 4 enggak ada pengaruhnya gitu. Karena cut setnya adalah 1, 5 dan 4, 5. Oke. Bridge atau jembatan, yaitu busur yang jika dihapus menyebabkan graf terbagi 2 graf terhubung. Oke. Jadi gambarnya begitu, maka kita lihat bahwa mana busur yang itu jelas itu ya. Bridge-nya. Cut node, node yang jika dihapus beserta busur yang insiden menyebabkan graf terbagi menjadi beberapa subgraf yang terpisah. Oke, terbayang ya. Jadi saya punya node-nya adalah sebelah situ ya. Graf berbobot, weighted graph. Graf berbobot adalah graf yang setiap sisinya diberi sebuah harga atau bobot. Nah, gambarnya seperti itu. Jadi misalkan busur di B ada 11 bobotnya ya. Di C ada 14 dan seterusnya. Beberapa graf sederhana khusus, ada graf lengkap, graf lingkaran, graf teratur bipartit. Graf lengkap ialah graf sederhana yang setiap simbolnya punya sisi ke semua simbol lainnya, ya. Graf lengkap dengan n buah simbol dilambangkan dengan KN. KN komplit ya. Jumlah sisi pada graf lengkap yang terdiri dari n buah simbol adalah n
dikalikan N-1 bagi 2 jumlah sisi pada graf lengkapnya. Jadi K1 misalnya itu graf lengkap, K2 dia graf lengkap, K3 dia graf lengkap dengan posisi bentuk seperti segitiga itu, K4 seperti itu, segi 4 juga, K5. Jadi semuanya satu node itu dia pasti bersisian ya dengan node yang lainnya, bertetangga ya, bertetangga dengan K6 gitu juga ya. Ini graf lingkaran adalah graf sederhana yang setiap simbolnya berderajat 2. Graf lingkaran dengan N simbol dilambangkan dengan Cn, cycle ya. Graf teratur reguler graf, yaitu graf yang setiap simbolnya mempunyai derajat yang sama, disebut graf teratur. Apabila derajat setiap simbol adalah R, maka graf tersebut disebut sebagai graf teratur dengan derajat R. Jumlah sisi pada graf teratur adalah N kalikan R per 2. Graf bipartit adalah graf G yang himpunan simbolnya dapat dibagi menjadi 2 bagian, V1 dan V2. Sedemikian sehingga setiap busur pada G menghubungkan sebuah simpul dari V1 ke V2 atau sebaliknya ya. Dan tidak ada busur, ini yang kurang di situ adalah tidak ada busur di antara vertex dalam satu kelompok itu. Ya. Itu graf bipartit. Ini contohnya graf G1 di bawah ini graf bipartit karena simbol-simbolnya dapat dibagi menjadi 2, yaitu V1 sama dengan A, B, D. Dan V2 adalah C, E, F, G. Bagi 2 ya. A, B, D. A, B, D. Kemudian C, E, F, G. Jadi nggak mungkin kita kumpulkan B dengan C, nggak mungkin. Karena ada busur di situ. Ini graf bipartit. Nah, ini yang terkenal sebenarnya graf bipartit lengkap ya. Kemudian berikutnya yang seperti roda, itu graf bipartit juga. Karena tengah diambil, maka yang luar-luarnya bisa itu ya. Oke, terima kasih. Ini adalah beberapa jenis dari graf. Semoga bisa dipahami dan tetap semangat.